Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Rahmatunisa dari Universitas Pendidikan PGRI Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara untuk membuat media pembelajaran video dengan aplikasi KineMaster dengan materi manajemen keuangan. Yuk, ikutin kegiatan saya. Sebelum mengedit video, pertama-tama masuklah ke dalam aplikasi KineMaster. Namun sebelum itu, pastikan dulu kita sudah menentukan gambar yang menjadi kanvas dalam penulisan materi, bisa foto atau apapun ya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini tinggal kita edit sebagaimana keinginan kita. Fitur edit ada di sebelah kanan gambar. Mari kita edit menjadi sebuah video pembelajaran yang menarik perhatian dan pemahaman siswa ya. Pertama-tama kita edit dengan memberikan teks atau materi yang sudah ada. Jadi sebelumnya kita sudah harus mempersiapkan bahan materi terlebih dahulu ya. Di sini saya mau menyiapkan bahan materi manajemen keuangan. Nah, selanjutnya kita ketik materi yang sudah ada, bisa diketik atau dikopi dari materi bahan sebelumnya. Caranya, klik lapisan. Nah, di dalam fitur lapisan terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan, seperti adanya fitur teks digunakan untuk menambah tulisan, lalu fitur media digunakan untuk menambahkan video atau gambar, lalu ada efek di mana untuk menambahkan efek pada slide, lalu ada stiker di mana digunakan untuk memberikan stiker yang lucu-lucu dan unik, dan yang terakhir ada fitur tulisan tangan, gunanya untuk mencoret-coret atau tanda tangan. Nah, dikarenakan kita akan memasukkan materi, jadi kita klik teks, lalu kita bisa menambahkan dengan mengetik atau mengkopas materi yang sudah kita copy sebelumnya. Selanjutnya klik OK, lalu kita akan kembali ke tampilan awal dengan adanya garis titik-titik atau garis putus-putus dalam yang membentuk suatu kotak. Di mana dalam sebelah kanan gambar itu terdapat fitur mengedit kotak tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian kanan dari gambar tersebut terdapat beberapa fitur untuk mengedit teks tersebut. Nah, teks tersebut bisa diedit dengan cara bisa memberikan animasi masuk, animasi keluar, keseluruhan, mengganti warna, ataupun mengganti font teks dan memberikan bayangan-bayangan tersendiri. Nah, di sini saya mengganti teks fontnya dengan menggunakan Lindenhir, lalu mengganti warnanya, dan saya memberikan bayangan tersendiri. Klik enable terlebih dahulu ya. Untuk pengaturan bayangan bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita ya. Lalu setelah itu saya mengedit tata letak dari teks tersebut. Bisa kita edit dengan misalkan teks ataupun yang lainnya, ataupun nanti bisa juga kita menambahkan teks-teks lain dalam kanvas yang sudah kita sediakan tersebut. Nah, ini saya membuat teks manajemen keuangannya dengan cara dipisah. Lalu saya tambahkan teks lagi dengan penamaan auditor, yaitu auditornya saya sendiri, dan saya warnai sesuai dengan keinginan saya, yaitu pink. Lalu saya sesuaikan dengan ukuran yang saya inginkan. Nah, itu tadi kita sudah selesai membuat satu slide mengenai manajemen keuangan dengan ditambah informasi dari data diri. Nah, selanjutnya kita bisa menambah slide lagi. Jadi, untuk penggunaan kanvas ini tidak harus sama sesuai dari awal sampai akhir. Jadi bisa kita tentukan. Ada beberapa kanvas pun yang berbeda, itu tidak apa-apa. Nah, cara untuk menambah kanvas lagi, kita klik media, lalu kita pilih kanvas yang sesuai dengan keinginan kita ataupun yang sudah kita sediakan sebelumnya. Nah, untuk pengeditannya sama seperti pengeditan sebelumnya, kita kasih teks-teks yang berisi materi-materi yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa atau peserta didik. Oh iya, untuk teks yang tidak sama, baik itu pengakhirannya tidak sama ataupun masuknya itu tidak sama, ini bisa kita samakan dengan cara kita klik teks tersebut, lalu kita drag dan kita push ke samping kanan ataupun samping kiri. Bisa kita sesuaikan. Untuk teks yang panjang ini bisa kita
perkecil dengan cara meng-enter setiap bagiannya agar semua dari teks atau materi yang kita sampaikan bisa masuk ke dalam kanvas yang sudah kita sediakan. Perlu kita ketahui, untuk aplikasi KineMaster ini bisa kita gunakan melewati HP saja. Untuk melewati PC ini masih belum ada aplikasi yang support dengan Windows ataupun PC yang kita gunakan selama ini. Jadi aplikasi ini mempermudah kita dalam mengedit video pembelajaran dimanapun dan kapanpun tanpa harus membuka laptop terlebih dahulu. Nah, kembali ke video tutorial, kita sampaikan sampai akhir dari materi yang kita berikan. Sama seperti yang tadi, untuk menambah slide-slide ini bisa kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, agar tampilan video kita tidak monoton atau bisa biasa saja dan dapat menarik perhatian peserta didik, ini kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi KineMaster, seperti halnya fitur efek. Nah, fitur efek ini bisa kita gunakan dengan mengklik efek, lalu kita klik, ada beberapa muncul efek-efek yang bisa kita gunakan seperti efek mengguncang, dasar, slide, dan yang lainnya. Kita bisa pilih salah satu. Nah, kita sesuaikan, bisa kita sesuaikan full body dari untuk menutupi seluruh kanvas ataupun bisa hanya setengah saja. Namun dipastikan jangan seluruh sampai akhir, karena nanti kalau seluruh sampai akhir efeknya itu akan menutupi materi yang kita berikan. Nah, untuk menambah transisi dari slide satu ke slide yang lain, ini bisa kita gunakan dengan cara mengklik kotak yang ada di antara slide satu dengan slide yang lain, lalu akan muncul beberapa efek transisi seperti transisi 3D, presentasi, sentimental, dan lainnya. Kita bisa menggunakan efek transisi tersebut. Kita bisa mengatur efek transisi tersebut berapa lama setelah dari pemaparan materi dengan cara mengklik efek atau slide tersebut, lalu kita drag dan kita push ke samping kanan ataupun samping kiri. Nah, selain dengan memberikan efek, kita juga bisa memberikan stiker-stiker yang lucu, menarik, dan unik di video kita. Dengan caranya klik stiker, lalu terdapat beberapa pilihan seperti elemen bentuk, stiker klasik, coretan kecil, dan lain-lainnya. Bisa kita pilih, lalu kita masukkan ke dalam slide yang kita berikan. Caranya tinggal klik saja, lalu kita sesuaikan besar ukurannya, besar kecilnya dari stiker tersebut. Dan perlu diketahui stikernya ini stiker yang merupakan stiker bergerak. Nah, ini adalah tampilan akhir setelah kita mengedit seluruhnya sebelum kita ekspor atau kita save ke dalam galeri. Lalu setelah video selesai kita buat, kita simpan. Nah, kita bisa memilih ukuran dari video yang kita buat ini, lalu tunggu sampai selesai. Dan ini merupakan hasil dari video yang telah kita buat tadi. Oke, segitu dulu dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.